Bab 1396 Frost King. Pemimpin persekutuan, kita telah mencapai emas. Mengapa senjata dan peralatan surga pemakaman berkualitas tinggi? Beberapa anggota inti yang bertugas menyusun daftar senjata dan peralatan yang dipanen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat angka terakhir. Kegembiraan muncul di mata mereka. Dalam pertempuran ini, pemakaman surga menderita lebih dari 10.000 korban jiwa, dan Zero Wing telah kehilangan lebih dari 300 ahli. Untungnya, mereka telah memenangkan pertempuran, sehingga mereka dapat mengambil kembali sebagian besar senjata dan peralatan yang dijatuhkan teman mereka. Level yang hilang adalah satu-satunya kerugian nyata. Tentu saja, setelah mempertimbangkan 10.000 lebih senjata dan peralatan yang telah dijatuhkan oleh Heaven's Burial, Zero Wing telah menghasilkan keuntungan. Tetapi mereka tidak mengharapkan banyak keuntungan. Bahkan Si Feng terkejut dengan betapa kaya anggota pemakaman surga saat dia membaca daftar item. Secara keseluruhan, kualitas peralatan pemakaman surga hampir menyaingi Zero Wing. Beberapa ahli inti Burial's Heaven memiliki peralatan yang lebih baik daripada anggota pasukan utama Zero Wing. Keempat Epic Weapons and Equipment PHS yang dikeluarkan oleh para pakar pemakaman surga adalah buktinya. Mereka juga telah menjatuhkan lebih dari 400 senjata dan peralatan Dark Gold level 40. Biasanya, pemain hanya menjatuhkan satu item saat mati. Oleh karena itu, kemungkinan seorang pemain menjatuhkan senjata atau peralatan terbaik mereka sangat rendah, kemungkinan kurang dari 10%. Aku benar-benar meremehkan yayasan pemakaman surga. Si Feng dalam hati tercengang saat dia menatap 4 senjata dan peralatan epik. Berbagai guild besar dengan antusias mengumpulkan Epic Weapons and Equipment, tetapi mereka tidak mudah diperoleh. Bahkan Grand Lord peringkat Field Bosses memiliki peluang sangat rendah untuk menjatuhkan mereka. Biasanya, pemain hanya bisa mendapatkan item epik dari pencarian tingkat tinggi atau membuka peti harta karun emas gelap. Oleh karena itu, sebagian besar persekutuan besar memiliki sangat sedikit item epik pada tahap permainan ini. Bahkan para guild kelas 1 beruntung jika mereka memiliki 5 atau 6, namun pemakaman surga telah menjatuhkan 4 item seperti itu. Orang bisa membayangkan berapa banyak item epik yang sebenarnya dimiliki guild. Apa yang Si Feng tidak ketahui adalah bahwa sebagian besar item epik Burial's Heaven berasal dari Beast Emperor, yang telah berusaha keras untuk mendapatkan barang-barang ini untuk persekutuan. Dia ingin membantu kekuatan utama pemakaman surga tumbuh lebih kuat. Sayangnya, dia hanya menguntungkan Si Feng. Di antara 4 item epik adalah senjata tunggal dan 3 peralatan. Senjata itu adalah pedang besar yang dimaksudkan untuk berserkers bernama Thunderblade. Atribut Great Sword lebih unggul dari peti Chiton Epic peringkat Fire Dance. Item epik lainnya termasuk 2 potong baju besi kain dan sepotong baju besi piring. Salah satu potongan kain adalah topi baja yang disebut Mata Arnos, sementara yang lain adalah satu set jubah bernama Fluktuasi Robe. Kedua peralatan tersebut berfokus pada peningkatan atribut dasar pengguna. Sedangkan untuk bagian piring, itu adalah pelindung dada untuk Warriors dan Berserker Shield yang disebut pelindung P4 Yud 4 Ra tidak dapat dihancurkan. Dengan 4 item epik ini, para ahli tingkat atas akan lebih mudah dengan quest level 2 promosi mereka. Cepat, lihat, Frost King akan datang. Petik 2. Sementara Zero Wing beristirahat setelah pertempuran, keributan mengguncang hutan agak jauh dari dataran bersalju. Teriakan menyakitkan memenuhi udara dingin, mengejutkan persekutuan dan pemain independen saat mereka bergidik. Sesaat kemudian, sosok setinggi 5 meter menerobos pepohonan. Sosok itu adalah raksasa es di baju besi kristal dan memegang 2 pedang es. Monster ini tidak lain adalah Raja bekas luka beku, Raja Frost. Frost King, Elemental Creature, Mutant Grand Lord, level 54, HP 260 juta per 260 juta. Mata semua orang hampir jatuh dari rongganya ketika mereka melihat statistik Frost King. Bagaimana ini mungkin? Frost King telah diratakan. Petik 2. Sampah. Dia memiliki 260 juta HP. Bagaimana mungkin seorang pangeran agung memiliki begitu banyak? Dia bahkan lebih tank dari monster mitik dengan level yang sama. Petik 2. Kenapa rasanya seperti suhu turun? Bisakah tim yang terdiri dari 1.000 pemain benar-benar mengalahkan monster seperti itu? Begitu mereka melihat statistik Frost King, ketakutan merobek kerumunan. Bahkan berbagai guild besar yang datang untuk menyerang monster ini panik karena statistik Frost King jauh melampaui harapan mereka. Saat Frost King mendekati kerumunan besar pemain, beberapa pakar guild merasakan tekanan tak terlihat membebani tubuh mereka. Beberapa guild mulai ragu-ragu mempertimbangkan kembali serangan itu. Berdasarkan laporan mereka, mereka hanya bisa menyerang Frost King menggunakan tim 1.000 orang. Jika lebih dari 1.000 pemain berada dalam jarak 1.500 yard dari Frost King, statistik boss akan meningkat secara substansial. Semakin banyak pemain di dekatnya, semakin besar buff diri Frost King akan. Dia akan tumbuh sangat cepat di luar kemampuan pemain. Menatap informasi Frost King saat ini, bagaimanapun, banyak dari pemain ini yang tidak tahu apakah mungkin untuk menjatuhkan monster itu hanya dengan tim 1.000 orang. Tekanan yang terpancar dari Frost King terlalu kuat, bos ini bahkan mungkin bisa menekan monster mitik. Tekanan ini akan secara signifikan menghambat kekuatan tempur pemain dalam pertarungan. Tekanan yang sangat kuat, tidak heran mengapa pemakaman surga berencana untuk menggunakan taktik Zerg terhadapnya. Mata ungu juga merasakan tekanan Frost King turun pada dirinya saat mendekat. Namun, bukannya khawatir, kegembiraan dan antisipasi membuat matanya berbinar. Berdasarkan laporan sebelumnya, mereka tahu bahwa Frost King sangat kuat.
Sebagai langkah pencegahan, Star Alliance telah mengirim lebih dari 20.000 anggota dan berniat menggunakan strategi yang paling umum untuk berurusan dengan bos lapangan, taktik Zerg. Hanya saja, Star Alliance bermaksud menggunakan taktik yang sedikit berbeda dari yang ada di game realitas virtual lainnya. Karena atasan domain Gutsfield bertambah kuat ketika sejumlah pemain tertentu berada dalam jangkauan, tidak bijaksana untuk mengirim semua pasukan seseorang selama serangan. Sebagai gantinya, mereka akan mengirim sejumlah pemain, menjaga pasukan yang tersisa tetap siaga. Ketika seseorang meninggal, mereka akan mengirim pemain lain ke tempat pemain yang jatuh itu. Dengan cara ini, sebuah tim bisa melanjutkan serangan dengan jumlah pemain yang optimal, perlahan-lahan mengurangi bos. Sebagai salah satu strategi paling umum yang digunakan berbagai guild besar untuk menyerang bos lapangan. Itu adalah alasan mengapa guild ini lebih suka membunuh bos lapangan daripada bos penjara bawah tanah. Jika mereka kekurangan kualitas, mereka dapat menebusnya dengan kuantitas. Selain itu, semakin kuat monster, semakin baik rampasannya. Untuk monster yang sangat kuat seperti Frost King, tentu saja, jarahannya akan sangat menginspirasi. Pembunuhan pertama Frost King juga akan memberikan akses ke kota Evernight. Tampaknya Frost King adalah milik kita saat ini. Ketika Galaxy Pass melihat seberapa kuat Frost King itu, dia mulai tertawa. Dia khawatir Zero Wing akan menjadi lawan yang kuat untuk Star Alliance, tetapi persekutuan tampaknya tidak mampu menyerang Raja Frost pada saat ini. Zero Wing hanya mengirim sedikit lebih dari 1.000 anggota ke Frozen Scar. Beberapa bala bantuan persekutuan tidak cukup untuk menjatuhkan Frost King. Bahkan jika Zero Wing meminta lebih banyak bala bantuan sekarang, Star Alliance akan lama mengalahkan Frost King pada saat para pemain itu tiba. Tiba-tiba, Frost King, yang berjarak 2.000 yard dari kelompok pemain terdekat, mengeluarkan teriakan rendah tanpa kata-kata. Dan senyum sinis seperti manusia muncul di wajahnya ketika dia menatap para pemain dari berbagai guild. Lalu, dia menghilang. Pada saat dia muncul kembali, dia kurang dari 500 yard jauhnya dari persekutuan. Karena lebih dari 1.500 pemain sekarang berada dalam jangkauan, atribut dasar Frost King langsung melejit. Frost King mengangkat pedangnya dan menyapu para pemain di depannya. 2 sinar energi ditembakkan dari pedang, melahap pasukan pemain. Segala sesuatu di jalur balok membeku seketika. Dalam sekejap mata, embun beku menutupi dunia dalam kerucut 1.000 yard di hadapan bos. Setiap pemain yang terperangkap dalam serangan itu berubah menjadi patung es. Bahkan MTS yang telah mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka telah kehilangan nyawa mereka. Hanya beberapa pemain dengan reaksi cepat dan keterampilan kebal yang bertahan. Hanya dalam satu langkah, berbagai guild besar telah menderita lebih dari 2.000 korban. Mustahil. Bagaimana jangkauan persepsi Frost King begitu luas? Petik 2. Bagaimana kita bisa menahan kekuatan penghancur seperti itu? Semua orang tercengang. Persekutuan yang bermaksud mengalahkan Frost King dengan taktik Zerg, khususnya, merasa pingsan. Tiba-tiba, Raja Frost menerjang ke kerumunan terdekat, membantai para pemain. Meskipun begitu banyak pemain mati-matian berusaha menghalangi dan menyerang bos, Frost King's movement speed terlalu tinggi. Tidak hanya mutan itu dengan mudah menghindari serangan yang masuk, tetapi ia juga memberikan kerusakan yang mengerikan. Dengan satu pukulan pedang, Frost King dapat membuat alur di tanah yang memanjang lebih dari 50 yard, menewaskan puluhan pemain secara instan. Bahkan ketika serangan pemain sesekali menghantam Frost King, mereka tidak bisa menangani lebih dari minus 500 kerusakan. Pertahanan Frost King hampir lebih kuat dari monster mitik pada tingkat yang sama. Sebaliknya, HP Frost King telah meningkat menjadi 500 juta. Sekarang, pemulihan pertarungannya sendiri dapat menyembuhkan 5 juta HP setiap 5 detik. Setelah beberapa saat singkat, berbagai guild besar telah musnah, menderita kerugian yang sangat besar. Hanya sejumlah kecil pemain beruntung yang lolos dari amarah Frost King. Pemimpin guild, apakah kita masih akan menggerebeknya? Tanya Purple Eye, ekspresinya semakin gelap saat dia menyaksikan berbagai macam guild besar jatuh. Sial, kenapa semuanya berakhir seperti ini? Galaxy Pass mengerutkan kening saat dia menyaksikan amukan Frost King yang tak terhentikan. Bos sebenarnya telah mengambil keuntungan dari rencana persekutuan untuk menggunakan taktik Zerg untuk memperkuat dirinya sendiri. Itu tidak pernah terdengar. Mundur, mundur dari bos. Petik 2. Segera, anggota Star Alliance melarikan diri dari medan perang, tidak berani berlama-lama. Setelah beberapa saat lagi, hanya sejumlah kecil pemain yang menempati dataran yang sebelumnya penuh sesak karena sebagian besar telah melarikan diri ke pintu masuk Frozen Scar. Semua orang sudah pergi, si Feng bergumam ketika dia melirik kerumunan di dekat pintu masuk dungeon. Dia kemudian melirik ke Frost King, yang telah tenang. Sambil tersenyum, dia kemudian berkata dalam obrolan tim, baiklah, mari kita pindah. Dia menduga ini akan terjadi. Bagaimanapun, bahkan dia hanya berani datang sejauh ini setelah persiapan yang matang. Wajar jika berbagai guild besar, yang hanya memiliki sedikit pemahaman tentang mutants, akan berakhir seperti ini. Mendengar kata-kata si Feng, kegembiraan anggota temannya tumbuh. Mereka mengikuti setelah si Feng dan perlahan-lahan mendekati Raja Frost. Geng dan pemain independen di pintu masuk memperhatikan gerakan itu. Apa yang coba dilakukan Zero Wing? Mereka gila. Mereka akan bertarung dengan benda itu? Petik 2. Bab 1397 Zero Wing mengambil tindakan. Para pemain di dekat pintu masuk Frozen Scar bingung ketika mereka menyaksikan anggota Zero Wing mendekati Frost King. Setiap pemain ini telah melihat sendiri seberapa kuat Frost King itu.
Bos tidak hanya memiliki domain yang dapat menekan atribut musuh-musuhnya, tetapi ia juga memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Pemain saat ini tidak memiliki harapan melawan monster ini. Bahkan taktik Zerg yang paling umum tidak memiliki efek pada Frost King, apalagi pasukan 1000 pemain yang sangat sedikit. Bahkan level 44 Shield Warriors dengan lebih dari 40.000 HP telah mati seketika setelah mengaktifkan Shield Wall. Jika tidak ada MTS mereka yang bisa menahan Frost King, bagaimana mereka bisa menyerang bos ini? Meskipun tim 1000 orang Zero Wing sangat kuat, kekuatan itu tidak lebih dari lelucon di hadapan Frost King. Pemimpin guild, mereka tidak benar-benar mencoba untuk menyerang hal itu, kan? Rasa ingin tahu menyusul Purple Eye saat dia menyaksikan pasukan Zero Wing mendekat ke Frost King. Aku tidak tahu, tapi api hitam harus sepenuhnya menyadari kekuatan Frost King. Dia seharusnya tidak cukup bodoh untuk menantang bos itu. Mungkin dia sedang mencoba mengumpulkan beberapa intel untuk mempersiapkan upaya serangan di masa depan, kata Galaxy Pass, menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti tindakan Zero Wing. Menurutnya, mereka kemungkinan membutuhkan tim 1000 orang pemain tier 2 untuk membunuh Frost King. Mencoba untuk menyerang bos dengan hal yang kurang akan sia-sia. Pemain tidak bisa mengisi kekosongan dengan angka. Saat perhatian semua orang beralih ke Zero Wing, Si Feng melambaikan tangannya. Tiba-tiba, miniatur balistas mulai muncul dalam pasukan persekutuan. Dalam sekejap mata, 50 miniatur balistas disusun menjadi 5 baris. Setelah itu, anggota Zero Wing mulai merakit senjata perang. Sampah, Zero Wing menggunakan senjata pengepungan untuk menghadapi Frost King, itu terlalu boros, kegilaan, ini adalah kegilaan. Apakah mereka tidak takut bahwa Frost King akan menghancurkan miniatur balistas? Para pemain yang menonton tidak bisa membantu tetapi terkesiap saat mereka melihat barisan miniatur balista, tidak bisa mempercayai mata mereka. Eselon atas berbagai besar guild sangat tercengang. Zero Wing menggunakan senjata pengepungan untuk menyerang bos lapangan. Bahkan Super Guild tidak akan berani menjadi boros. Itu terlalu banyak risiko. Bahkan jika mereka membunuh bos dengan senjata pengepungan, kerugian akan jauh melebihi keuntungan mereka. Setiap senjata pengepungan sangat berharga. Terlebih lagi, karena senjata ini merupakan ancaman yang lebih besar, monster hampir selalu menargetkan mereka terlebih dahulu. Namun, tidak hanya memiliki Zero Wing membawa senjata pengepungan ke serangan bos lapangan, tetapi mereka telah membawa total 50 miniatur balistas. Apa yang ingin dilakukan Zero Wing? Mereka memobilisasi yayasan guild mereka untuk menyerbu bos. Bukankah mereka khawatir kekuatan lain akan mengambil keuntungan dari pertarungan dan mencoba merampoknya? Mata ungu ternganga ketika dia melihat miniatur balistas. Sementara potensi keuntungan membunuh Frost King cukup berharga, itu kemungkinan kurang berharga daripada 50 miniatur balista. Jika Zero Wing kehilangan senjata-senjata itu dalam pertempuran, itu akan sangat memengaruhi kekuatan tempur persekutuan secara keseluruhan. Apakah kamu berpikir bahwa kekuatan yang tersisa di kerajaan bintang bulan akan berani mencuri atau menghancurkan senjata-senjata itu? Tanya Galaxy Pass, tersenyum pahit. Pada kenyataannya, wahyu Zero Wing tentang senjata pengepungan mereka dalam serangan ini adalah pernyataan bahwa ia tidak takut akan upaya pencurian. Itu adalah bukti kekuatan persekutuan. Mereka sudah menyaksikan kekuatan Zero Wing, khususnya kekuatan Black Flame. Black Flame telah membunuh Heaven's Burial's guild leader di tengah-tengah pasukan ribuan elit. Anggota lain dari Heaven's Burial hanya bisa menonton tanpa daya ketika dia mengambil nyawa pemimpin persekutuan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang mungkin berani bertarung dengan Zero Wing? Terus terang, melakukannya adalah bunuh diri. Itu jauh berbeda dari sikap Zero Wing yang telah diadopsi ketika senjata dan peralatan yang dikuburkan oleh Heaven's Burial berserakan di medan perang. Meskipun ada begitu banyak harta yang berharga di hadapan mereka, tidak satupun dari berbagai guild besar atau pemain independen yang berani mengklaim mereka. Bersama dengan miniatur balistas, Si Feng telah menggunakan Demon Summoning dan memanggil level 72, Tier 3 Inferno Demon. Karena efek Demon Ruler, Inferno Demon atribut menerima buff 30%, menjadi kuat secara signifikan daripada Tier 3 Demon normal. Inferno Demon, Dark Creature, Demon, level 72, HP 33.800.000 per 33.800.000. Si Feng juga memanggil Ana. Sebagai Grand Lord peringkat Mutant, Frost King bahkan lebih kuat dari monster mitik pada tingkat yang sama. Sebagai seorang Mutant, kecerdasannya juga cukup tinggi. Taktik Zerg tidak akan efektif melawan bos ini. Jika mereka, berbagai guild besar di masa lalu tidak akan menderita begitu banyak kerugian untuk berurusan dengan seorang Mutant tunggal. Bahkan pergi sejauh memobilisasi senjata pengepungan untuk memusnahkan makhluk itu. Bahkan pasukan ratusan ribu pemain tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja, para Mutant pada waktu itu telah tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Mereka tidak seperti Raja Frost, yang baru saja menjadi mutant dan tidak punya banyak waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, karena tingkat awal Frost King tinggi, itu bahkan bisa memusnahkan tim 1000 orang pemain tier 2 jika tidak ditangani dengan benar. Pemimpin persekutuan, bos datang. Seorang pengintai Ranger mengumumkan. Baik, kekuatan utama, bersiap untuk bergerak. Dark Gods Legion, lindungi miniatur balista. Basmi siapa saja yang berani mendekat, Si Feng menginstruksikan. Pemimpin persekutuan, yakinlah, jika ada persekutuan atau pemain mencoba untuk menarik sesuatu, kami akan menghapusnya dari peta.
anggota Legiun Dewa Gelap dijamin karena mereka menepuk dada mereka. Mengatakan demikian, anggota Legion Dewa Gelap menyebar di sekitar miniatur balista. Beberapa anggota mengeluarkan Magic Array Scrolls untuk Double Protection Barrier, membangun penghalang ajaib di sekitar senjata pengepungan. Sementara itu, anggota pasukan utama menyebar dan menyerang Frost King. Karena domain Frost King, atribut anggota pasukan utama turun secara signifikan setelah memasuki lingkup pengaruh bos. Setelah merasakan pemain yang mendekat, Frost King mengayunkan salah satu pedangnya ke arah kerumunan. Garis cahaya biru menyapu MTS Zero Wing. Tepat sebelum cahaya biru menyambar, sebuah bayangan turun dari langit dan berdiri di depan MTS. Memegang tombak menyala di depannya, Inferno Demon memblokir cahaya. Ledakan. Dampaknya segera melemparkan level 72 Inferno Demon lebih dari 30 yard, HP-nya menurun lebih dari 100.000. Penonton di kejauhan tersentak ketika mereka melihat tampilan kekuatan Frost King. Kekuatan apa? Si Feng juga tercengang. Meskipun memblokir serangan itu, Iblis Inferno masih menerima begitu banyak kerusakan dari satu serangan biasa. Jika bukan karena penggemar Bible of Darkness, itu tidak akan bertahan lama melawan Frost King. Memperhatikan bos bersiap untuk meluncurkan serangan keduanya, si Feng mengeluarkan buku cuaca kuno dan menggunakan kontrol cuaca. Tiba-tiba, atmosfer dingin mulai menghangat dengan cepat ketika matahari yang sangat panas mendominasi langit. Sementara Ancient Weather Book tampaknya tidak memiliki efek praktis terhadap monster, kebalikannya adalah benar. Di Guts Domain, pemain bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh lingkungan mereka. Hal yang sama juga berlaku untuk monster. Jika monster bertarung di lingkungan yang berlawanan dengan sifatnya, kekuatan tempur monster setidaknya akan berkurang setengahnya. Ini juga mengapa berbagai guild besar telah mencari keterampilan atau mantra apapun yang dapat mempengaruhi cuaca di masa lalu. Namun, keterampilan dan mantra dari jenis ini bahkan lebih jarang daripada keterampilan kutukan dan tabu dari tingkat yang sama. Secara umum, hanya kekuatan super yang bisa mendapatkannya. Tiba-tiba, dataran bersalju berubah menjadi hellscape yang terbakar. Meskipun para pemain juga tidak memilih lingkungan berapi-api ini, anggota Zero Wing telah mengkonsumsi berkat Dewa Laut. Mereka bisa beradaptasi dengan panas atau dingin secara memadai. Sebaliknya, Frost King, elemen es, sangat tidak nyaman. Mengabaikan anggota Zero Wing, Frost King berbalik dan berusaha melarikan diri dari hellscape. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Semua balistas, serang. Atas perintah si Feng, miniatur balada berkumpul meluncurkan exploding arrows secara bersamaan. Siu, siu, siu. Hujan api turun ke Frost King, pemandangan yang jauh lebih spektakuler dari serangan bos normal. Bab 1398 kekuatan tier 4. 50 ledakan panah menghujani Frost King seperti meteor. Mengaung. Melihat serangan yang datang, Frost King meraung. Itu kemudian mengacungkan pedang kembarnya, menebang panah meledak sebelum mereka bisa mendarat. Bos mengetuk sebagian besar panah meledak tentu saja. Adapun panah yang tersisa, Raja Frost hanya mengambil langkah maju dan menghindari sebagian besar dari mereka, sambil memblokir sebagian kecil dengan pedang-pedangnya. Pada akhirnya, hanya 3 panah peledak yang terhubung dengan target mereka. Minus 32.964. Minus 33.157. Minus 32.849. Pertahanan yang sangat tinggi, anggota Zero Wing tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Sendiri, Exploding Arrow sama kuatnya dengan mantra tier 2, tetapi dengan pengubah kerusakan miniatur balista, panah ini bisa bersaing dengan mantra tier 2 terkuat. Secara keseluruhan, satu ledakan panah bisa menangani lebih dari minus 100.000 kerusakan terhadap Great Lord dari tingkat yang sama. Namun beberapa yang telah menyerang Grand Lord peringkat Frost King hanya memberikan sedikit lebih dari minus 30.000 kerusakan. Orang bisa membayangkan betapa menyedihkan kerusakan mereka jika pemain mengandalkan skill dan mantra tingkat 1 untuk menjatuhkan bos ini. Semua orang akhirnya mengerti mengapa si Feng ingin memanfaatkan miniatur balista. Dengan serangan menit kerusakan pemain akan berurusan, bahkan tim 1000 orang tidak mungkin untuk mengatasi pemulihan pertempuran Frost King. Jika lebih dari 1000 pemain bertarung dengan Frost King pada saat yang sama, bos akan menjadi lebih kuat, kekuatan dan pertahanannya mencapai ketinggian baru. Tuan Agung tidak akan bisa dihentikan. Seperti yang diharapkan dari seorang mutan. Meskipun lingkungannya tidak nyaman, kecepatan reaksinya masih sangat cepat, komentar si Feng, sedikit tersenyum ketika dia melihat Frost King, yang masih berusaha melarikan diri dari hellscape. Sebenarnya, si Feng tidak menyangka 3 dari 50 panah menghantam Frost King. Lagi pula, dia sangat akrab dengan betapa mengerikannya seorang mutan. Serangan tier 2 akan memiliki efek terbatas pada makhluk ini. Akhirnya, Ana menyelesaikan mantranya. Dengan gelombang staffnya, level 75, Giant 3 Golden Giant dan 10 level 75, Tier 2 Rock Guardians muncul di depannya. Pengawal batu segera membentuk penghalang ajaib untuk menjebak Frost King. Namun, Frost King terlalu kuat. Meskipun ada penghalang, atribut dasarnya tetap tidak terpengaruh. Untungnya, penghalang penjaga batu menciptakan peluang bagi 50 miniatur balistas untuk membombardir bos. Setelah itu, miniatur balistas meluncurkan tendangan volley lagi ke Frost King. Kali ini, karena ruang terbatas yang harus digunakan Raja Frost untuk bermanuver, dia menghindari dan memblokir lebih sedikit panah secara signifikan. Pada akhirnya, lebih dari selusin arrows ledakan menemukan tanda mereka,
kerusakan lebih dari minus 30.000 muncul di atas kepala bos, satu demi satu. Tiba-tiba, Iblis Inferno turun dari langit dan mengaktifkan tingkat 3 keterampilan, Makro Piri. Elemental es seperti Frost King takut serangan tipe api di atas segalanya. Dengan satu serangan, Frost King kehilangan lebih dari 1 juta HP secara instan. Setelah menerima sejumlah besar kerusakan, Frost King membalas, mengayunkan salah satu pedangnya ke Iblis Inferno dengan kecepatan kilat. Meskipun Inferno Demon telah menggunakan tombak apinya untuk memblokir serangan, ia masih kehilangan lebih dari 100.000 HP. Untungnya, penyembuh Zero Wing mendukung Demon yang dipanggil dari jarak yang aman, memberikan makhluk itu kemampuan untuk melawan Raja Frost untuk waktu yang lama. Dengan Inferno Demon dan Golden Giant yang menangkap Frost King, anggota Zero Wing dapat dengan bebas menyerang bos dari samping. Meskipun kerusakan mereka tidak signifikan sama sekali, mereka bisa, kurang lebih, menghambat gerakan Frost King dengan menyerang persendiannya. Untuk sementara waktu, Raja Frost terlibat dalam pertempuran sengit melawan Iblis Inferno dan Raksasa Emas, suara-suara senjata bentrok bergema di seluruh dataran. Pada saat yang sama, miniatur balistas terus menembakkan satu voli panah meledak satu demi satu, mengecilkan HP Frost King. Sementara itu, Si Feng beralih ke aura api dan berputar ke punggung Frost King sebelum mengaktifkan Flame Burst. Frost King mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat dia menerima 15 serangan berturut-turut Si Feng. Minus 61,574. Minus 123.487. Minus 61,746. Secara total, 15 serangan Si Feng menghasilkan lebih dari minus 1 juta kerusakan. Apakah dia monster? Para eselon atas yang mengawasi dari berbagai perserikatan besar terpana. Bahkan para ahli tingkat atas guild mereka hanya menangani beberapa ratus kerusakan pada Grand Lord dengan keterampilan mereka, namun serangan normal Si Feng menangani lebih dari minus 5.000 kerusakan. Sedangkan keterampilannya menangani lebih dari minus 10.000. Selain kinerja individu Si Feng, eselon atas ini meringis ketika mereka menyaksikan anggota Zero Wing menyia-nyiakan panah meledak yang berharga. Situasi ini menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya fondasi Zero Wing. Di seluruh Star Moon Kingdom, hanya Zero Wing yang berani menyerbu field boss yang sangat kecil dengan metode yang sangat boros. Setelah itu, HP Frost King menurun dengan cepat di bawah serangan gabungan Zero Wing. 99%, 95%, 89%. Seiring berlalunya waktu, kemampuan manuver Frost King yang tak tertandingi menderita saat HP-nya menurun. Ketika Frost King hanya memiliki 30% HP yang tersisa, dia akhirnya tampaknya menyadari bahwa hidupnya dalam bahaya. Tiba-tiba, Frost King menginjak kakinya, menyebabkan tanah di bawahnya sedikit tenggelam. Setelah itu, pilar es naik dari tanah, mengelilingi Grand Lord. Sangkar es membuat miniatur balista dan serangan para pemain tidak efektif. Setelah 5 detik, Frost King terpecah menjadi 2 klon yang identik. Namun, kedua Frost Kings hanya memiliki 15% dari total HP mereka. Apakah ini lelucon? Para pemain yang berada di kejauhan ternganga ketika mereka melihat 2 Frost Kings. Satu Frost King cukup menakutkan, namun sekarang Zero Wing harus menghadapi mereka berdua. Hanya bagaimana para pemain bisa mengalahkan bos seperti itu? Anggota besar guild bukan satu-satunya yang ngeri, hati anggota Zero Wing tenggelam dalam pemandangan itu. Untuk sesaat, mereka bingung. Iblis Inferno dan Raksasa Emas sudah berjuang untuk menahan Muten. Selain itu, setelah pertarungan yang panjang, mana tabib itu hampir habis. Tabib tidak mungkin bisa bersaing dengan kerusakan jika mereka harus menghadapi 2 Frost Kings secara bersamaan. Setelah semua, bahkan Iblis Inferno tier 3 dan Raksasa Emas tidak dapat mempertahankan diri mereka dan para pemain melawan 2 serangan Grand Lord Mutants dengan benar. Setiap serangan yang gagal mereka blokir akan secara langsung menangani lebih dari minus 1 juta kerusakan, sementara keterampilan akan menangani 2 hingga 3 juta kerusakan. Pada tingkat ini, Iblis Inferno dan Raksasa Emas akan mati dengan sangat cepat. Tanpa 2 monster yang dipanggil ini, Frost Kings tidak perlu lama untuk memusnahkan tim Zero Wing. Tiba-tiba, salah satu Frost Kings melemparkan Raksasa Emas dari penghalang sihir, meninggalkan Iblis Inferno sendirian untuk menangani serangan 2 penjepit bos. Kedua Frost Kings mengungkapkan senyum menyeramkan, pedang mereka melepaskan aura dingin yang menjatuhkan suhu sekitar dengan tajam. Mereka kemudian mengayunkan pedang mereka ke Demon Inferno. Semua makhluk hidup harus mati. Kedua Frost Kings berteriak sebagai satu ketika mereka mengirim 4 busur cahaya biru di Inferno Demon. Ketika dipukul, HP Inferno Demon, yang telah mencapai 50%, anjlok ke nol, tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya dan menghilang. Bagaimana mungkin? Semua orang terpana. Kedua Frost Kings telah membunuh Demon Inferno tier 3 secara instan. Ini sudah berakhir. Kehilangan Zero Wing tidak bisa dihindari. Galaxy Pass sangat terkejut ketika dia menyaksikan Inferno Demon menghilang dari medan perang. Dia tidak bermimpi bahwa Raja Frost sekuat ini. Namun, setelah menggunakan skill yang kuat ini untuk mengeksekusi Inferno Demon, masing-masing Frost Kings kehilangan 5% HP mereka. Sekarang, mereka hanya memiliki 10% HP yang tersisa. Setelah berurusan dengan Iblis Inferno, salah satu Frost Kings pindah untuk berurusan dengan Raksasa Emas, sementara yang lain menyerang penjaga batu. Namun, sebelum mereka bisa, sesosok muncul di hadapan Frost King yang menargetkan Rock Guardians. Angka ini tak lain adalah Si Feng. Meskipun memperhatikan pendekar pedang, Raja Frost bahkan tidak meliriknya.
Sebaliknya, dia menampakkan Si Feng seolah-olah dia seekor lalat. Meskipun serangan biasa, robekan spasial hitam merobek sepanjang lintasan pedang. Ketua pemimpin, anggota Zero Wing panik. Serangan itu bahkan bisa mengirim Lord Grid Tier 3 terbang, tidak ada pemain yang bisa menghindarinya. Tapi ketika mereka menyaksikan, para pemain yang menyaksikannya takjub lagi. Mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, cahaya keemasan menelan Si Feng. Dia juga mengaktifkan Blade Liberation. Segera, dia mengayunkan Killing Ray untuk menemui pedang Frost King. Begitu kedua senjata itu bertabrakan, pedang itu terlempar ke belakang seolah-olah itu telah dihantam oleh bola meriam. Mustahil, dia mengusir bos. Berbagai geng besar di kejauhan tidak bisa mempercayai mata mereka. Sementara mereka telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Si Feng mungkin menggunakan skill penyelamat hidup untuk memblokir serangan. Mereka tidak pernah mengharapkan pria itu untuk mengusir serangan Frost King dengan salah satu serangannya sendiri. Kekuatanku sudah setara dengan monster mitik dengan level yang sama. Si Feng melirik pedang suci di tangannya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan Twofold Berserk sejak memutakhirkan Seven Luminaries Ring ke peringkat legendari yang terfragmentasi. Bab 1399 Wabah Mengerikan. Dia memblokir serangan itu sendiri. Guncangan yang tak terlukiskan memenuhi para pemain yang menonton ketika mereka melihat Si Feng muncul dari bentrokan tanpa terluka. Mereka telah mengalami kekuatan Frost King secara pribadi. Grand Lord telah membunuh para pemain dengan skill berserk yang diaktifkan seolah-olah mereka hanya lelucon. Namun, Si Feng telah memukul mundur Frost King dengan satu pukulan. Meskipun Frost King telah sedikit melemah setelah menghabisi Inferno Demon dengan skill yang kuat, para pemain tidak memiliki harapan melawan kekuatannya. Aku ingin tahu apa reaksi pemakaman surga jika Zero Wing mengalahkan Frost King? Purple Eye merenung, tersenyum pahit pada Frost King yang jijik. Dia berharap Star Alliance bisa menggunakan Frost King untuk meningkatkan statusnya di kerajaan Star Moon. Sayangnya, rencana itu tidak lagi layak. Namun, kemunduran yang diderita Star Alliance tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemakaman surga. Setelah mengatasi begitu banyak tantangan untuk mendapatkan keuntungan dari Zero Wing, tidak hanya Heaven's Burial gagal melukai persekutuan. Tetapi juga akan kehilangan keuntungan dari kaitannya antara Red Iron Town dan Evernight City. Kita tidak bisa meremehkan pemakaman surga. Meskipun mereka menderita kekalahan yang menyedihkan di sini, berdasarkan laporan Pavilion Rahasia, persekutuan memiliki dukungan Beast Emperor. Kaisar Beast Emperor itu telah mengendalikan beberapa persekutuan besar, termasuk dinasti Overlord persekutuan kelas 1 yang tertinggi. Dan merupakan penguasa tak terbantahkan dari kerajaan Purple Town. Tidak mudah bagi Zero Wing untuk mengalahkan pemakaman surga, kata Galaxy Pass, menggelengkan kepalanya. Sebelum Pavilion Rahasia telah mengamankan kepemilikan Star Alliance, ambisinya sangat besar. Dia bermimpi menjadi penguasa di domain dewa suatu hari. Namun, setelah bergabung dengan Secret Pavilion, ia menjadi memahami satu hal, Gods Domain tidak seperti game realitas virtual lainnya yang pernah ada. Tanpa dasar dari persekutuan tingkat super atau persekutuan tingkat super, memerintah atas kerajaan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lawan di permukaan jauh dari satu-satunya yang berlomba untuk mendominasi. Banyak kekuatan bersembunyi di kegelapan, berkembang secara rahasia. Jika kekuatan ini memutuskan untuk mengambil tindakan, bahkan geng kelas 1 mungkin tidak tahan terhadap kekuatan mereka. Namun, fakta bahwa Zero Wing berhasil menjadi penguasa yang nyata dari Star Moon Kingdom sudah sangat menakjubkan. Pemimpin persekutuan itu sangat mengagumkan. Dia bahkan memblokir serangan semacam itu. Performa Si Feng telah menghidupkan kembali harapan di anggota persekutuan Zero Wing yang kepercayaannya mulai goyah. Mereka segera melanjutkan pemboman mereka, menggunakan miniatur balistas untuk menyerang Frost Kings dengan marah. Meskipun raksasa emas mengalami kesulitan besar dalam berurusan dengan salah satu dari dua Frost Kings, sekarang karena Frost Kings telah sedikit melemah. Tuan besar tingkat 75 raksasa emas tidak akan jatuh dengan mudah, baik. Belum lagi, Frost King Si Feng berurusan dengan memiliki HP yang sangat sedikit. Zero Wing pasti memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang dalam serangan ini. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Semuanya, prioritaskan menyerang Frost Kingku. Si Feng menginstruksikan dengan terburu-buru setelah memukul mundur Frost King di depannya. Sementara dia memang memiliki kekuatan pemain tier 4 sekarang, dia bisa mempertahankan Twofold Berserk hanya dalam 24 detik. Jika mereka tidak menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu itu, pemusnahan tidak akan terhindarkan. Si Feng berlari ke Frost King-nya, yang terpaksa mundur 4 langkah. Abyssal Beam, Phantom Kill, 9 naga slash. Pada saat ini, Si Feng tidak lagi berani menahan apapun. Tiba-tiba, 9 rantai hitam pekat muncul dari tanah dan mengikat Frost King. Meskipun Abyssal Beam memiliki sedikit efek pada Frost King, skill masih berhasil membekukan pergerakan Frost King untuk sementara. Memungkinkan Si Feng dan doppelgangernya tiba sebelum Frost King bersama-sama. Semburan api, pedang yang dibawa oleh Si Feng dan doppelgangernya berubah menjadi matahari mini yang mempesona yang menyerang tubuh Frost King. Di antara 30 serangan berturut-turut yang mendarat di Grand Lord, masing-masing memberikan lebih dari minus 300.000 kerusakan, hit kritis menangani lebih dari minus 600.000 kerusakan. Selain Si Feng dan doppelgangernya, 12 hantu Abyssal Blade juga menari-nari di sekitar tubuh Frost King, memotongnya. Tak ketinggalan, masih ada panah meledak yang datang dari kejauhan. Meskipun Frost King berhasil memblokir sebagian besar serangan yang dikirim kepadanya,
HP Grand Lord masih jatuh hingga 8%. Kekuatan ledakan Si Feng benar-benar mengejutkan semua orang sekali lagi. Benar saja, Grand Lord berperingkat mutant benar-benar sulit untuk dihadapi. Kepala Si Feng sakit ketika dia melihat Frost King mempertahankan pertahanannya terhadap serangan yang dikirim kepadanya. Perbedaan fisiknya terlalu besar. Jika Si Feng menghadapi Grand Lord biasa, ia dapat dengan mudah membanjiri pertahanan monster dengan teknik tempurnya dan menyerang langsung pada tubuhnya, memberikan sejumlah besar kerusakan padanya. Namun, meskipun lingkungannya sangat tidak menguntungkan, kecepatan reaksi Frost King dan attack speed tetap menakutkan. Itu terlalu sulit bagi Si Feng untuk mendaratkan pukulan yang sebenarnya pada Grand Lord. Bahkan ketika Si Feng dan doppelgangernya menyerang secara bersamaan, Frost King masih mampu mengatasi kedua serangan mereka. Jika situasi ini berlanjut, bahkan setelah durasi The Wolf Berserk berakhir, mereka masih tidak dapat membunuh satu Frost King, apalagi keduanya. Perjuangan yang sia-sia. Pada saat ini, Frost King tiba-tiba mengubah lintasan salah satu pedangnya, beralih dari pertahanan ke serangan dan menyerang Si Feng dari sudut tertentu. Dang! Untungnya, Si Feng berhasil melindungi perutnya tepat pada waktunya, menggunakan Killing Ray. Sebagai gantinya, dia harus mengambil 2 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia sudah mulai memulihkan kekuatannya. Kulit Si Feng gelap ketika dia melihat pedang suci yang bergetar. Meskipun dia sadar bahwa Frost King akan pulih dari kondisinya yang melemah dengan sangat cepat, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi ini segera. Namun, Frost King tidak punya niat memberi Si Feng kesempatan untuk bereaksi. Bos segera mengacungkan pedangnya dan memaksa Si Feng ke keadaan defensif. Sekarang, bahkan doppelganger Si Feng pun kesulitan menemukan kesempatan untuk mendaratkan serangan. Situasi ini membuat panik anggota Zero Wing. Mereka semua sadar bahwa Si Feng saat ini menggunakan The Wolf Berserk, dan kombinasi Berserk skill hanya memiliki durasi pendek. Namun, kekuatan Exploding Arrows terlalu biasa-biasa saja. Setiap panah hanya memberikan sedikit lebih dari minus 30.000 kerusakan. Bahkan jika mereka mendaratkan 20 panah per volley, mereka akan memberikan lebih dari minus 600.000 kerusakan pada Frost King. Dengan kerusakan seperti itu, mustahil untuk mengalahkan Grand Lord dalam waktu singkat. Ketika Si Feng mulai didorong kembali, dia tiba-tiba menikam Killing Ray ke tanah. Tiba-tiba, denyut energi biru menyebar ke sekelilingnya. Bidang dingin. Pada saat berikutnya, 9 tombak es muncul di sekitar Si Feng dan menikam Frost King dengan marah. Meskipun setiap tombak es hanya membawa 90% kekuatan pengguna skill, Si Feng mampu melapiskan kekuatan 3 tombak batas kemampuannya saat ini. Tekniknya mungkin tidak sehalus Sirius, tetapi dengan menggabungkan 3 tombak menjadi satu, dia masih bisa secara kasar menggandakan kekuatan dari setiap serangan. Sementara itu, 180% dari kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk menekan Frost King. Setelah itu, setiap kali tombak es berselisih dengan pedang Raja Frost, dampak yang dihasilkan akan menciptakan celah bagi doppelganger Si Feng untuk mendaratkan beberapa serangan. Situasi ini memotong sepotong demi sepotong dari HP Frost King. Ketika Frost King hanya memiliki 3% dari HP yang tersisa, dia menjadi sangat marah. Tiba-tiba, tubuh putihnya yang bersalju berubah menjadi hitam pekat, dan aura yang dia berikan penuh dengan perasaan jahat yang tak terlukiskan. Makhluk hidup tercela, kalian semua benar-benar membuatku marah sekarang. HP Frost King yang marah tiba-tiba turun dengan porsi yang cukup besar. Setelah itu, Frost King tiba-tiba meninggalkan pedang yang dia pegang. Dia kemudian mengangkat satu tangan ke udara dan mulai mengucapkan mantra yang benar-benar asing bagi para pemain di medan perang. Beberapa saat kemudian, sebuah arai sihir rangkap 3 yang meliputi radius 500 yard muncul di langit. Ini, Heaven Splitter. Kulit Si Feng gelap ketika dia melihat mana yang padat dan keras berkumpul di atas kepala. Dari waktu ke waktu, dia juga bisa melihat lengkungan biru kilat melintas. Heaven Splitter adalah mantra penghancuran skala besar Super 4. Hasilnya lengkap dan kehancuran total. Pada saat ini, Si Feng menjadi gila ketika ia mengendalikan Chilling Field untuk mengeksekusi Orbit Sword, meluncurkan aliran serangan tanpa henti di Frost King. Saat mana di langit tumbuh semakin keras, HP Frost King juga menurun. 2%, 1%, mati. Si Feng berteriak ketika dia mengaktifkan Divine Providence dan Dragon Breath. Segera, seberkas cahaya putih melahap Frost King, menuai untayan terakhir HP-nya. Bab 1400 King's Loot. Ketika HP salah satu Frost Kings mencapai 0, kedua Frost Kings tiba-tiba berubah menjadi es dan hancur. Pada saat yang sama, tekanan berat pada anggota Zero Wing terangkat, dan mereka pingsan lelah untuk duduk di tanah. Itu sangat dekat. Semua orang dari Zero Wing menghela nafas lega ketika mereka melihat arai sihir di langit menghilang secara bertahap. Jika arai sihir diizinkan untuk mengumpulkan mana bahkan lebih lama, pertempuran ini pasti akan berakhir dengan penghancuran mereka. Setelah Frost King meninggal, semua orang menerima EXP dalam jumlah besar. Meskipun tidak semua orang berhasil naik level, bar pengalaman mereka masih meningkat dengan porsi yang cukup besar, setara dengan penggilingan satu hari. Namun, dibandingkan dengan EXP yang mereka terima, semua orang menaruh perhatian lebih besar pada jarahan Frost King. Alasan untuk ini adalah kelimpahan rampasan. Frost King benar-benar menjatuhkan lebih dari 100 item ketika mati. Bahkan atasan terakhir dari peta leveling tidak akan menjatuhkan item sebanyak itu. Biasanya, seseorang akan beruntung mendapatkan 1 atau 2 lusin item.
Namun, sekarang, sebenarnya ada lebih dari 100 barang yang jatuh. Hanya dengan melihat hasil jarahan membuat jantung semua orang berdetak kencang. Apa, begitu banyak item yang benar-benar jatuh? Iri tiba-tiba memenuhi mata para guild besar dan pemain independen yang berada di kejauhan. Banyak di antara mereka berharap mereka bisa maju dan mencuri beberapa item untuk diri mereka sendiri saat ini. Namun, para penonton hanya meninggalkan fantasi mereka sebagai fantasi. Menyisihkan berapa banyak waktu yang mereka perlukan untuk menyeberang jarak jauh memisahkan diri dan menjarah. Hanya dengan melewati para ahli Zero Wing untuk mencapai menjarah sudah akan menjadi prestasi yang hampir mustahil. Sampah, aku bertaruh akan ada banyak senjata dan peralatan gelap emas di antara jarahan. Petik 2. Peringkat Dark Gold, tidakkah kamu terlalu meremehkan Frost King yang bermutasi terlalu banyak? Aku ingat bahwa mutant terakhir yang muncul di White River City telah menjatuhkan item epic setelah meninggal. Karena Frost King jauh lebih kuat daripada mutant sebelumnya, kemungkinan besar, akan ada banyak item epic di antara jarahan. Petik 2. Bahkan sampai sekarang, guild kita hanya berhasil mendapatkan satu item epic. Apalagi itu bahkan diambil oleh pemimpin persekutuan. Jika aku bisa memiliki satu juga, aku pasti akan rela meninggalkan persekutuan aku dan bergabung dengan Zero Wing. Petik 2. Semua orang berspekulasi tentang jarahan Frost King. Loot yang menakutkan. Dengan hanya melirik item yang dijatuhkan, si Feng sudah melihat lebih dari 10 senjata dan peralatan. Sementara itu, sebagian besar jarahan terdiri dari berbagai batu permata atribut dan peti harta karun kristal ajaib. Atribut batu permata adalah salah satu mata uang keras dalam domain dewa. Tidak peduli berapa level yang dicapai pemain, atribut Gemstones tidak akan menjadi usang. Sementara itu, Magic Crystal Treasure Chest adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh bos Grand Lord dan di atasnya memiliki peluang untuk turun, mulai dari level 50. Bergantung pada kualitas Magic Crystal Treasure Chest, jumlah Magic Crystal yang dihadiahi juga akan bervariasi. Ini bisa dianggap sebagai cara yang relatif baik bagi tim ahli untuk mendapatkan kristal ajaib. Peti harta karun kristal ajaib umum memberi antara 5 hingga 20 kristal ajaib, dan di pasaran, mereka masing-masing dijual seharga sekitar 3 emas. Bronze Magic Crystal Treasure Chest memberi antara 30 hingga 50 Magic Crystal dan masing-masing dijual sekitar 12 emas. Peti harta karun kristal misterius besi ajaib memberikan antara 100 hingga 150 kristal ajaib dan masing-masing dijual seharga 37 emas. Peti harta karun kristal ajaib rahasia perak memberi antara 300 hingga 500 kristal ajaib dan masing-masing dijual dengan harga sekitar 120 emas. Peti harta karun kristal ajaib emas murni memberikan antara 1000 hingga 2000 kristal ajaib dan masing-masing dijual dengan harga 450 emas. Peti harta karun kristal ajaib gelap emas memberi antara 3000 hingga 5000 kristal ajaib dan masing-masing dijual sekitar 1200 emas. Sementara itu, Frost King telah menjatuhkan total 5 peti harta karun kristal ajaib, 3 peringkat rahasia perak, 1 peringkat emas murni, dan 1 peringkat emas gelap. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, si Feng akhirnya selesai mengatur jarahan Frost King. Ketika dia melakukan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gembira. Di antara jarahan, ada 2 gulungan ajaib tingkat 4. Benda-benda ini adalah harta yang sangat berharga di domain dewa. Belum lagi, salah satu dari 2 gulungan ini bahkan adalah gulir pemanggilan. Nilai dari gulungan ini benar-benar tak terhitung. Selain itu, ada juga berbagai resep dan desain tingkat lanjut untuk berbagai kelas gaya hidup. Yang paling disukai si Feng adalah desain perangkat Titan, yang berada di peringkat teratas bahkan di antara desain lanjutan. Atau dengan kata lain, perangkat Titan adalah salah satu barang habis pakai yang semua pemain impikan dapatkan. Seperti halnya perangkat penguat, perangkat Titan juga merupakan barang yang bisa dikonsumsi. Hanya, tidak seperti perangkat penguatan, yang digunakan untuk memperpanjang daya tahan peralatan, perangkat Titan digunakan untuk meningkatkan kepadatan mana di sekitar pemain. Itu memungkinkan pemain untuk mengerahkan lebih banyak dari kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, peningkatan kepadatan mana yang disediakan oleh perangkat Titan tidak sepenting seperti yang dimiliki oleh legendari-legendari peringkat Seven Luminaries Ring. Itu kira-kira di tingkat kota atau kota dengan 5 menara sihir, lebih tinggi dari kepadatan mana yang saat ini tersedia di arena pertempuran Stone Forest Town. Namun, durasi perangkat Titan sangat singkat, hanya berlangsung 3 jam. Meski begitu, itu masih sangat populer di antara para pemain domain dewa di masa lalu. Selama Titan Devices muncul di rumah lelang, berbagai guild dan tim petualang besar akan segera membelinya. Sayangnya, desain perangkat Titan sangat langka. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, sangat sedikit guild yang berhasil mendapatkannya. Hanya guild dan super guild kelas 1 yang memiliki beberapa desain, sementara guild kelas 1 akan beruntung memiliki 3 atau 4 potong. Akibatnya, perangkat Titan yang diproduksi guild ini jarang dijual kepada publik dan umumnya disimpan untuk konsumsi internal. Selain dari desain perangkat Titan, Frost King juga menjatuhkan 2 item epic dan 1 item legendari yang terfragmentasi. Kualitas jarahan tercengang bahkan si Feng. Dari 2 item epic, 1 adalah kalung yang disebut Magic Devouring Charm. Kisaran level kalung itu antara 45 dan 100. Sayangnya, atribut dasar kalung itu paling bagus. Selain itu, kalung itu hanya memiliki 1 keterampilan pasif. Menurut pendapat si Feng, kalung ini jelas merupakan kalung kelas atas untuk kelas sihir.
Alasan untuk ini adalah badan mana keterampilan pasif. Mana body meningkatkan spell completion rate pemakai sebesar 3% dan efektivitas spell sebesar 30% sementara mengurangi waktu spellcasting sebesar 20%. Ini bisa dianggap sebagai keterampilan ilahi untuk pemain kelas sihir. Selain dari Magic Devouring Charm, item epic lainnya adalah tas tata ruang. Nilai dari item ini melebihi bahkan Magic Devouring Charm. Meskipun Spatial Bug tidak memberikan atribut atau keterampilan kepada pemain, itu bisa disimpan di dalam ruang tas pemain dan digunakan untuk menyimpan barang senilai 12.000 slot. Hampir 2 kali lipat slot yang tersedia di ruang tas Si Feng saat ini. Sementara itu, aspek yang paling menakjubkan dari tas tata ruang ini adalah gudang bawaannya. Pemain dapat menyimpan item ruang non-tas seperti Diamond Wood dan Seven Luminaries Crystals di dalam gudang ini. Selain itu, tas tata ruang dapat menyimpan hingga 300 benda antariksa 3 kali lipat dari jumlah yang dapat dibawa oleh kapal layar badai. Jika disiapkan untuk pelelangan, itu bisa dengan mudah dijual seharga lebih dari 50.000 emas. Dengan ini, mengangkut kayu berlian akan menjadi jauh lebih nyaman. Ketika Si Feng memandang tas tata ruang, dia dengan cepat memikirkan banyak lagi cara menghasilkan uang. Item ruang non-tas umumnya sangat berharga di Domain God. Karena kesulitan mengangkutnya, barang-barang ini umumnya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tim petualang maritim dapat menghasilkan banyak uang dengan mengangkut barang. Selama seseorang mengangkut beberapa barang luar angkasa non-tas populer ke lokasi yang tidak memproduksinya, orang akan dapat menjual barang-barang tersebut dengan harga astronomi. Sekarang Si Feng memiliki tas tata ruang, ia dapat melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk membeli barang ruang non-tas lokal mereka dengan harga murah dan menjualnya di negara lain. Setelah dia selesai melihat 2 item epic, dia tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke staf yang mempesona. Meskipun 2 item epic sebelumnya bernilai puluhan ribu emas, nilai total dari kedua item ini bahkan tidak bernilai 1/10 dari staf ini. Alasannya, staf ini adalah senjata legendaris yang terfragmentasi.